Halo guys, berjumpa kembali di channel Kulo Sogi, tempat belajar Sogi bersama Kulo. Oke, jadi ini adalah video tutorial part yang ketiga, sekaligus akan menjadi part yang terakhir untuk video tutorial basic ya. Jadi di video tutorial ini kita akan belajar tentang hal-hal yang belum dijelaskan di hal sebelumnya, yaitu elemen yang paling menariknya dari Sogi. Nanti ada promosi dan ada drop. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan belajar mengenai promosi terlebih dahulu. Jadi, sama seperti di catur ya. Di Shogi ini juga ada yang namanya sistem promosi. Tapi bedanya, kalau di promosi itu, di catur itu, yang bisa promosi itu hanyalah pion, benar ya. Jadi pion ini ketika dia maju paling ujung, kalau di catur, dia akan berubah kalau dia maju ke paling ujung sini. Ya, dia akan berubah menjadi bidak yang sudah tidak ada gitu ya, atau bidak bebas gitu ya. Nah, kalau di Shogi ini promosi tidak hanya pion. Ya, jadi promosinya tidak hanya pion, melainkan ya kalau dilihat di gambar ini ada 6 jenis bidak yang bisa promosi. Dimulai dari pion, tombak, ya ini, kuda dan perak. Jadi 4 ini bisa promosi. Dan kalau sudah promosi, ini gerakannya berubah. Cara gerak dan menangkapnya berubah. Keempatnya ini saya langsung bikin logonya aja di belakangnya ya. Bidak promosi ini, kalau sudah promosi ya, dalam bentuk promosinya, ini cara gerak dan makan atau menangkapnya menjadi seperti jenderal emas atau gold atau kinso ya bahasa Jepangnya, menjadi sama, yaitu ke semua arah, satu peta ke semua arah kecuali mundur lurus. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, pion yang promosi, tombak promosi, kuda yang promosi, dan perak yang promosi, gerakannya menjadi sama seperti emas, yaitu ke semua arah kecuali mundur lurus ya. Jadi ke mundur lurus ini, kecuali mundur diagonal, kecuali mundur diagonal. Oke, jadi gerakannya itu mundur lurus, menyamping, maju diagonal, dan maju lurus. Tuh. Nah, berikutnya adalah 2 bidak terakhir yang bisa promosi adalah, nah ini dia menteri, dan ini adalah benteng. Ini saya akan langsung bikin di bawahnya lagi jenis promosinya biar kelihatan enak gitu ya. Bagaimana kalau menteri ini promosi? Menteri promosi ini gerakannya persis seperti menteri biasa. Bedanya dia ditambah bisa ke maju lurus, mundur lurus, kiri dan kanan satu peta. Oke. Sementara kebalikannya kalau benteng promosi ini seperti benteng pada umumnya, seperti benteng yang biasanya. Tapi gerakan tambahannya adalah dia bisa satu peta ke arah diagonal, gitu ya. Atau dengan kata lain, ya, menteri promosi ini gerakannya persis seperti raja, tapi kalau diagonal dia bisa jarak jauh, gitu ya. Sedangkan kalau benteng promosi, dia itu persis seperti raja gerakannya, tapi kalau vertikal horizontal bisa jarak jauh, gitu. Oke, jadi sementara 2 bidak yang terakhir yaitu ya gold dan raja tentunya tidak bisa berpromosi, karena kalau gold ini kan menjadi rujukan dari 4 bidak ini ya kalau promosi gerakannya. Sedangkan raja ya raja tidak bisa promosi. Raja sudah yang paling kuat. Mau promosi jadi apa lagi raja? Oke. Jadi tadi sudah mempelajari tentang bagaimana kalau sudah promosi, sekarang kita belajar bagaimana caranya promosi. Ya pada dasarnya promosi itu ada zona promosi terlebih dahulu. Jadi zona promosi ini adalah 3 peta horizontal ya, 3 baris horizontal yang terujung. Ya, jadi kalau dari kita zona promosinya itu ada ini, ya 3 kali 9 ini. Nah ini zona promosi kita. Sedangkan zona promosi lawan adalah berarti ini ya, yang jadi tempat peletakan buah di awal-awal. Ya.
Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ada 3 macam. Yang pertama adalah caranya eh, bergerak masuk, ya bergerak masuk. Misalkan pion ini ya, dari sini, ini kan bukan zona promosi ini, masuk ke sini, ini zona promosi. Nah, ketika dia masuk, itu bisa promosi, bisa promosi. Jadi promosi kalau dalam bermain shogi di papan sebenarnya dilakukan dengan membalik. Ya tadi saya katakan bisa promosi artinya bisa juga tidak, tergantung maunya seperti apa, mau promosi apa tidak, terserah. Nah, ada juga pergerakan berikutnya adalah bergerak di antara. Jadi semisal tadi ini ya, sorry ini tadi. Ini tadi misalkan pion bergerak dari sini sudah sampai ke sini, dia tidak mau promosi. Ya, sekarang berarti gerak ada di sini. Ini kan zona promosi. Kalau dia maju lagi, ini juga masih zona promosi, ya. Nah, ini berarti bergerak di antara dari zona promosi ke zona promosi. Ini juga bisa promosi. Ya, sekali lagi bisa. Artinya bebas, mau promosi mau tidak, terserah. Dan yang terakhir adalah pergerakan keluar. Nah, untuk pergerakan keluar saya menggunakan ini aja, perak atau silver. Oke. Ini perak ini sekarang ada di zona promosi. Bagaimana kalau perak ini bergerak ke sini atau ke sini? Dua peta ini bukan zona promosi. Tapi jika silver atau perak ini bergerak ke sini atau ke sini, itu bisa promosi. Ya, sekali lagi bisa promosi. Terserah mau promosi atau tidak. Jadi itulah 3 pergerakannya. Jadi saya sudah katakan tadi bergerak masuk, bergerak di antara atau keluar dari zona promosi itu bisa promosi. Tapi ada satu kondisi di mana tidak, itu harus promosi. Karena dia tidak akan ada gerakan lagi kalau tidak promosi. Misalkan ini ya. Nah ini, bukan misalkan ya, ini yang seperti itu hanya terjadi pada pion yang sudah ke baris paling ujung, begitu juga tombak ke baris terujung. Sebab kalau tombak ini dia ke sini, ya tidak promosi, makanya dia tidak bisa bergerak lagi. Kan tidak mungkin dia mau keluar papan, ya kan tidak mungkin. Berarti dia harus promosi. Karena kalau dia promosi nanti kan dia seperti emas, bisa mundur, ya bisa mundur lurus, jadi bisa bergerak kemana-mana. Begitu juga dengan pion, kalau sudah maju ke paling ujung, dan dia harus promosi. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa bergerak lagi. Sementara kalau kuda itu bergerak ke 2 baris terujung. Jadi kalau misalkan dari sini ya, kuda ini bergerak ke sini saja atau ke sini, ini sudah harus promosi. Ya. Karena kalau misalkan kudanya ada di sini, di sini, maka kuda ini nggak bisa gerak lagi kalau tidak promosi, ya toh. Mau kemana dia? Dia tidak bisa keluar papan. Ini kalau dia gerak ya keluar papan berarti kan. Makanya dia harus promosi kalau dia ke 2 baris terujung. Oke, jadi itu tadi mengenai promosi ya. Nah, sekarang elemen yang paling penting ya menurut saya, elemen terpenting ya menjadi ciri khas dari shogi dibanding dengan jenis catur lainnya adalah drop. Oke, drop itu seperti ini. Saya nggak terlalu pintar menggunakan ini shogi ini ya, mohon maaf. Jadi saya akan buat singkatnya aja ya. Semisal ini tombak sama tombak. Semisal ini sekarang bergerak, saya tambah lagi sebentar sini. Semisal ini saya bergerak sekarang ya. Saya bergerak menggerakkan tombak saya ke sini ya, untuk menangkap tombak lawan atau makan tombak lawan di sini. Terlepas itu promosi apa tidak promosi itu tidak penting. Yang penting saya makan tombak lawan. Nah, tombak lawan ini nanti akan disimpan di samping papan. Dalam permainan aslinya itu di samping papan. Atau kalau nanti Anda main di aplikasi itu nanti ada di bagian bawah atau di samping lah. Nah, yang ini misalkan berikutnya lawan ini dia menggerakkan pionnya ke sini. Nah, sekarang giliran saya lagi kan. Nah, pada giliran saya, selain saya bisa menggerakkan tombak saya, ya tentunya ada di sini nantinya ya, menggerakkan tombak saya punya kesempatan untuk drop atau meletakkan kembali tombak lawan tadi yang sudah saya tangkap. Itu ya. Dan diletakkannya di
bebas di peta kosong, di sepanjang peta kosong ini. Itu menjadi hak milik saya yang sudah ditangkap. Gitu juga yang lawan sudah menangkapnya Anda, ya itu jadi miliknya lawan. Jadi bisa di-drop, dipakai untuk menyerang prajurit Anda. Gitu ya. Nah, bagaimana ketentuan tentang drop ini? Oke, jadi ketentuannya adalah sebenarnya tidak, tadi saya bilang bebas di peta kosong, tapi sebenarnya tidak sebebas itu ya, karena ada beberapa peta yang tidak boleh di drop di sana. Nah, ini ada hubungan dengan yang harus promosi tadi ya. Jadi kalau masih ingat yang tentang harus promosi tadi, ketentuannya adalah Anda tidak boleh drop dan langsung mengakibatkan promosi. Jadi itu ketentuannya ya. Yang paling penting adalah tidak boleh drop langsung promosi. Jadi semisal drop pion di sini, ya itu tidak boleh langsung promosi. Baru kalau misalkan pada giliran kita berikutnya pion ini bergerak ke sini, nah itu baru boleh promosi. Gitu ya. Jadi promosi itu hanya dilakukan dengan menggerakkan bidak di papan, bukan dengan drop. Sekali lagi, bukan dengan drop, tapi hanya bergerak di papan. Nah, otomatis kalau misalkan drop pionnya di paling ujung sini, ya ini kan jadinya nyampah. Karena tidak bisa langsung promosi, tapi juga tidak bisa bergerak, ya kan? Nah, jadi gimana ini? Jadi mandek, ya, stuck di situ. Nah, berarti ini adalah yang dilarang di dalam peraturannya Shogi. Jadi karena tidak boleh drop langsung promosi, makanya drop itu untuk pion dan tombak ya. Pion dan tombak ini, dua ini tidak boleh drop di sepanjang peta kosong ini. Di paling ujung maksudnya, sorry. Di sepanjang peta kosong di paling ujung ini. Sementara untuk kuda, karena dia kalau tidak promosi di sini saja sudah tidak ada gerakan alias nyampah. Maka kalau kuda, batas dropnya itu sampai sini. Alias dia tidak boleh drop di 2x9 sini. Karena dia drop di sini aja udah tidak ada peta lagi untuk bergerak. Jadi sampah nantinya. Sedangkan tadi kalau yang pion sama tombak batasnya sampai di sini ya. Batasnya di sini. Di sini yang paling ujung. Itu pion kita dan tombak. Nah, kalau pionnya lawan dan tombak lawan ya batasnya di sini. Begitupun kalau kudanya lawan, itu batas dropnya di sini. Dan kemudian peraturan terakhir tentang drop adalah tidak boleh ada dua pion yang sama dalam satu baris vertikal seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Jadi saya kasih contoh gini aja ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Seandainya kita mau drop pion, kita tidak boleh lakukan di baris ini. Kenapa? Karena ada pion yang ini. Tapi kita boleh drop di sepanjang ini, di sini, dan di sini. Nah, sorry, sini tadi nggak boleh ya. Tadi di sini, 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 atau di sini, atau di sini. Jadi drop pion hanya boleh di baris yang saya atau di peta yang saya tunjuk barusan. Lah kenapa kok boleh drop di sini? Padahal ini kan ada pion juga. Nah, karena ini pionnya adalah pion promosi, pengecualiannya. Sedangkan peraturannya itu tidak boleh ada dua pion non promosi dalam satu baris vertikal. Jadi kalau yang satu promosi, yang satu enggak seperti ini, nah ini boleh, tidak ilegal. Beda cerita kalau seperti ini, nah ini ilegal karena dua-duanya ini sama ini sama-sama belum promosi, gitu ya. Oke, jadi itu saja ya sebenarnya semua elemen-elemen dasar dari Shogi. Semoga sudah mengerti sekalian, sudah mengerti semuanya ya, sudah dimengerti. Kalau memang belum dimengerti bisa coba untuk tonton video di part 2 dan part 1. Dan kalau memang ada lagi yang masih belum dimengerti juga ya bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian saja videonya di tutorial part 3 ini yang menjadi bagian terakhir di tutorial. Kalau Anda suka, silahkan klik like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga
channel ini supaya mendukung perkembangan dari channel Shogi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.